dan selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian berhenti sejenak dan berpikir, kenapa sebuah negara dinamakan seperti itu? Setiap nama negara bukanlah sekadar label. Ia adalah kapsul waktu yang menyimpan sejarah, geografi, dan bahkan ambisi dari peradaban yang mendirikannya. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia etimologi di balik beberapa nama negara paling penting di benua Asia. Kita mulai dari sebuah negara yang sering menjadi sorotan geopolitik. Afghanistan. Secara harfiah, nama ini cukup lugas. Afghanistan berasal dari gabungan dua kata. Yang pertama adalah Afgan, yang merujuk pada etnis asli dan dominan di wilayah tersebut. Dan yang kedua adalah akhiran, stan, yang berasal dari bahasa Persia kuno, yang berarti tanah atau tempat. Jadi, Afghanistan berarti tanah orang-orang Afgan. Sederhana, namun langsung menggambarkan identitas inti bangsa tersebut. Beralih ke Timur Tengah, kita punya Arab Saudi, sebuah nama yang memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti banyak negara lain yang namanya berasal dari geografis atau suku kuno. Nama Arab Saudi diambil dari nama keluarga penguasa mereka, yaitu keluarga Saud atau Al Saud. Penggunaan nama keluarga sebagai nama negara ini adalah hasil dari penyatuan wilayah oleh Raja Abdulaziz Al Saud pada tahun ke-1932. Jadi, nama Arab Saudi secara resmi bermakna wilayah Arab yang dikuasai atau dimiliki oleh keluarga Saud. Ini adalah penanda kekuasaan dinasti yang sangat kuat dan modern. Selanjutnya, mari kita terbang ke Asia Timur, ke sebuah peradaban tertua di dunia, China atau Tiongkok. Nama China yang kita kenal secara internasional ini diyakini berasal dari dinasti pertama yang berhasil mempersatukan wilayah tersebut, yaitu dinasti Qin yang Dayakap Kongqin. Pada abad ketiga sebelum Masehi, dinasti ini begitu kuat sehingga namanya menjadi identifikasi global untuk wilayah tersebut. Namun, menariknya, penduduk lokal memiliki nama sendiri, yaitu Zhongguo. Dalam bahasa Mandarin, Zhong berarti pusat atau tengah, dan Guo berarti negara atau kerajaan. Zhongguo berarti negara pusat atau kerajaan tengah. Ini mencerminkan keyakinan kuno bahwa Tiongkok adalah pusat peradaban dunia, dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain. Melompat ke Asia Selatan, kita temukan India. Nama India memiliki akar yang sangat kuat dalam geografi, khususnya pada sebuah sungai yang legendaris, yaitu Sungai Indus. Kata Indus itu sendiri merupakan modifikasi dari kata Sanskerta kuno, Sindhu, yang merupakan nama sungai tersebut. Ketika bangsa Yunani kuno datang ke wilayah tersebut, mereka menyebut orang-orang yang tinggal di seberang sungai itu sebagai Indoi sebutan. Inilah yang kemudian diadaptasi menjadi India dalam bahasa Inggris modern. Kembali lagi ke Teluk Persia, mari kita bahas Kuwait. Nama Kuwait terdengar modern, tetapi akarnya sangat tua. Ia berasal dari kata Arab Kut atau Kuwait, yang merupakan bentuk kecilnya. Kata ini berarti benteng atau pemukiman yang dikelilingi dinding. Terakhir, kita membahas semenanjung Korea, yang terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi nama Korea, yang berasal dari dinasti Goryeo atau Koryo. Dinasti ini memerintah semenanjung tersebut pada abad pertengahan, dan merupakan periode penting dalam sejarah mereka. Namun, kedua negara ini memiliki nama lokal yang berbeda, yang mencerminkan ideologi mereka yang berbeda. Korea Selatan secara lokal menyebut diri mereka Daehan Minguk, yang berarti negara rakyat Han yang agung. Sementara itu, Korea Utara menyebut negaranya sebagai Chosun. Nama Chosun ini merujuk pada dinasti Joseon yang lebih tua, dan bermakna tanah cahaya pagi yang tenang. Dari Afghanistan hingga Korea, kita telah melihat bagaimana nama-nama negara menyimpan kunci untuk memahami masa lalu mereka. Apakah itu berasal dari sungai, dinasti yang menyatukan, atau bahkan nama keluarga penguasa? Setiap nama adalah sebuah pelajaran sejarah yang disajikan dalam 2 atau 3 kata. Negara mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta-fakta sejarah informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.